Mungkin juga ini adalah korban dari orang tua yang selalu mendoktrinkan kepada anaknya itu adalah untuk hidup sukses. Udah itu anaknya nanya, "Sukses itu kayak gimana?" Ya kayak tetangga itu, yang lebih kaya daripada kalian, yang lebih, berhasil daripada kalian, mereka nunjuknya ke sana. Hello my brother and my sister, kembali bersama saya Gax. Ya kali ini saya akan membahas sesuatu yang pastinya kalian itu sudah banyak menyaksikan di TikTok dan banyak media sosial lainnya yang sekarang sudah diinvasi oleh bocil-bocil yang mengejar 1 miliar pertama di usia semuda mungkin. Mungkin, fenomena ini bukan fenomena yang sebenarnya baru ya, kalau kita lihat ke belakang juga udah banyak di antaranya mereka itu berasumsi bahwa pendidikan itu scam atau mereka itu bilang buat apa sekolah, karena sekolah itu tidak menjamin, eee, kaya gitu. Jadi yang saya jadi penasaran, sebenarnya apa sih yang mereka pahami soal kaya dan ya materi ini? Yang maksudnya mereka kaya itu apa? Saya juga belum terlalu mengerti karena banyaknya di antara mereka itu membuat kayak jualan lah ya, jualan, produk-produk digital yang dalam tanda kutip "meragukan" ya, kadang-kadang ada juga yang jualan e-book, ada juga yang jualan apa, kayak video-video, apa, tutorial dan segala macam, yang saya tidak tertarik untuk membelinya. Dan ya buat apa gitu, buku yang sejauh ini pernah saya beli cuman manga sama buku pelajaran dulu ya. Nah, kenapa banyak, eee, anak-anak muda dan bocil-bocil yang biasanya mah, eee, lagi usia-usia segitu tuh lagi ngumpulin Tamiya gitu, lagi ngumpulin kartu-kartu Pokemon, atau main layangan, malah sekarang, nyari uang. Nah, mencari 1 miliar pertama. Kalau menurut saya mungkin ini juga karena banyak-banyaknya, motivator-motivator atau influencer-influencer yang mereka juga memberikan testimoni sedikit menyesatkan soal, pendidikan. Karena kita hidup di zaman yang serba aneh menurut saya. Kenapa aneh? Karena ya, kekayaan itu dinilai dari jumlah, uang yang kita punya. Nah, kalau kita pikirin lagi baik-baik soal misalkan 1 miliar atau 2 miliar atau 1 triliun pertama, itu tuh tidak menjamin, kalian itu terbebas dari kebutuhan akan uang. Kenapa begitu? Karena kita lihat aja misalkan jangan jauh di Jakarta, saya belum pernah hidup di Jakarta, saya pernah hidupnya di Bandung. Di Bandung itu kalau kalian punya 1 miliar paling cuman dapat rumah pas-pasan, gitu ya. Kalau kalian pengen rumah yang, nyaman lah ya. Tapi kalau kalian pengen rumahnya yang agak-agak luas dan, secara apa ya, secara, apa ya namanya itu, value gitu, tinggi gitu, kalian itu harus nyediain mungkin 6 sampai 8 M untuk, rumah di kawasan yang bagus dan ya gitulah. 1 M itu berguna buat apa gitu sebenarnya kalau misalkan kalian hidup di Bandung aja ya, jangan di Jakarta, mungkin di Jakarta lebih tinggi daripada itu ya. Mereka itu tidak punya pemahaman, cuman ikut-ikutan doang. Ikut-ikutannya itu dari apa? Biasanya itu dari testimoni-testimoni menyesalkan yang ada di media sosial. Nah, jadi saya juga tidak aneh ada banyak yang seperti itu karena ya para-para influencer dan ya terutama di TikTok ya, yang banyaknya mereka itu kan ya kalau hidup itu harus kaya, kaya itu banyak uang. Nah, ini kalau kita lupain sedikit soal anak-anak ini,
kita balik lagi, ke diri kita masing-masing. Saya punya pertanyaan buat kalian para pendengar, apa itu kaya menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan apa itu mapan menurut kalian ya? Kalau kalian itu, "Ah, saya emang bukan yang ngejar kaya tapi ngejar mapan," gitu ya. Menurut, kalian mapan itu apa? Tulis di kolom komentar. Dan kita lihat nanti di komentar itu mayoritas apa yang kalian anggap itu dengan kekayaan atau kemapanan. Nah, yang disayangkan lagi saya itu untuk anak-anak kecil ini adalah, hilangnya, itu apa namanya, idealisme. Nah, kalau menurut Tan Malaka, idealisme itu adalah apa ya namanya, harta yang paling berharga untuk bagi anak muda ya. Karena kalau udah semakin tua, otak kita itu seharusnya menjadi materialis ya. Materialis itu bukan matre ya, bukannya, apa, sedikit-sedikit uang, bukan. Tapi materialis itu, kita itu mempunyai pandangan atau penilaian value yang lebih objektif. Dan kita itu berpikiran sebab akibatnya itu logis. Sebelum mereka mengejar-ngejar keberlimpahan material, mereka itu kehilangan masa-masa akan idealismenya atau berkembangnya, suburnya idealisme di masa-masa hidup mereka. Kalau saya merefleksikan diri, berkaca kepada diri saya sendiri waktu kecil, saya itu tidak materialis gitu. Dulu itu saya idealis sekali gitu. Cita-cita saya itu pengen jadi tentara, udah itu pengen, maju ke medan perang dan kalau misalkan saya harus wafat, harus mati gitu, matinya karena berperang gitu. Wah, idealisme sekali itu ya. Dan saya itu ingin, berkorban demi orang lain, itu idealisme saya waktu kecil. Tapi kalau udah tua, saya itu makin menyempit. Jadi, kalau saya harus berkorban paling untuk orang-orang terdekat saya aja gitu. Dan juga saya menyadari bahwa hidup itu butuh uang. Idealisme saya dikurangi, tapi materialisme saya yang meskipun berkembang juga nggak liar. Jadinya saya bakalan ngerem, mementingkan, materialisme saya, tapi yang membuat hidup saya semakin bermakna dan, mempunyai tujuan itu adalah idealisme. Nah, kalau anak-anak kecil ini udah hilang idealismenya dari kecil. Nah, kalau kalian itu ada saya lihat ya di kolom komentarnya, video-video anak kecil ini katanya, "Oh bagus mereka itu udah berani dari kecil. Jadi nanti kalau udah besarnya punya pengalaman dari kecil lebih panjang, soal bermedia sosial dan atau public speaking di, usia muda dan nanti besarnya mereka itu udah profesional." Nah, untung kalau mereka sampai tua, kalau misalkan mereka dibully di media sosial udah itu milih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya gimana? Nggak sampai tua dong, ya. Ada juga yang menyebabkan kerusakan di usia mudanya gitu, misalkan mereka itu menjadi orang-orang yang malah, dalam tanda kutip public enemy sejak kecil gitu. Itu bayangin aja gitu, public enemy yang udah usianya matang juga mereka udah sampai stres sebegitunya. Apalagi kalau misalkan dari kecil udah pernah jadi public enemy. Wah, nggak kebayang nanti gedenya kayak gimana. Anak muda ini kan nanti itu menjadi penerus bangsa. Nah, kalian pengen penerus-penerus kita itu cuman pikirannya duit dan pikirannya nyari kekayaan dan segala macam. Nah, kayak kita, mundur lagi atau kita lihat aja masa kini, masa sekarang. Kalau saya kan orang Jawa Barat, kita lihat pemimpin kita di Jawa Barat bagi orang Jawa Barat, lihat Kang Deddy. Kang Deddy itu materialis atau idealis? Kalau menurut saya idealis, tapi ada materialisnya. Dominannya adalah idealisme. Idealisme beliau adalah untuk memajukan, para rakyatnya dan juga memfasilitasi para penerus bangsa. Nah, nanti di masa yang akan datang beliau ingin bahwa penerus-penerus bangsa yang akan datang itu mempunyai daya yang lebih besar lagi untuk merubah Indonesia.
Jadi beliau itu membuat landasan di Jawa Barat ini. Ya kalau kalian lihat ya anak-anak muda sekarang tumbuh dari keadaan yang seperti ini dengan mentalitas yang seperti itu, apakah bisa nanti di masa depan ada anggota-anggota DPR atau pejabat yang bekerja tapi nggak ngelihat duit? Dan apakah bisa buat apa sih gitu nantinya, sekolah-sekolah yang dibangun sama Kang Deddy, yang dibangun sama pemerintah, yang ujung-ujungnya nanti malah mereka nggak mau sekolah gitu. Kalau saya aja ya, kalau saya punya, kesempatan lebih lagi misalkan untuk, sekolah, saya sekolah lagi gitu. Jadi tujuan saya untuk sekolah itu bukan untuk nyari ijazah, karena emang iya bener kata itu, kata anak-anak itu, kalau, sekolah itu nggak menjamin kita sukses, tapi sekolah harusnya ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, gitu ya kan. Nah, karena saya butuh ilmu, saya, eee, nggak bilang bahwa sekolah itu adalah scam, karena saya butuh ilmunya. Kalau urusan sukses nggak sukses mah, itu mah kan, bisa dikembalikan lagi ke orangnya. Yang menurut mereka sukses itu apa? Yang menurut mereka sukses itu banyak uang, atau menurut mereka sukses itu mereka sadar hidupnya untuk apa dan mereka mencapai itu. Nah, gitu kan ya. Itu kalau menurut saya kalau kalian tanya, apa itu maksudnya mapan? Apa maksudnya kaya? Kalau menurut saya maksudnya mapan itu adalah orang yang sudah bisa memenuhi keinginannya soal apa gitu kan ya. Dan juga bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi kebutuhannya kalau saya kan, sehari paling cuman makan, untuk minum, kalau misalkan ada tahu tempe kayak gitu aja udah, apa ya, cukup. Berarti kalau saya udah bisa mencukupi itu, saya merasa mapan. Dan kalau, kayak itu menurut saya adalah sudah memenuhi standar, apa ya, minimal hidup saya, udah itu saya punya sisa. Nah, jadi sisa ini adalah kelebihan kan. Nah, kelebihan itu yang membuat saya merasa kaya. Yang menurut saya kaya itu adalah kalau saya udah cuman, butuhnya sehari cuman berapa ya, berapa puluh ribu gitu sehari, saya punya lebih dari itu adalah lebihnya, gitu kan ya. Kalau misalkan saya punya 100.000 saya cuman butuh 50.000 berarti saya merasa lebih, bukan gitu ya? Nah, jadi itu definisi menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin juga ini adalah korban dari, orang tua yang selalu mendoktrinkan kepada anaknya itu adalah untuk hidup sukses. Nah, udah itu anaknya nanya, "Sukses itu kayak gimana?" Ya kayak tetangga itu, yang lebih kaya daripada, kalian, yang lebih, berhasil daripada kalian, mereka nunjuknya ke sana. Krisis juga parenting. Soalnya orang tua punya mindset, mereka itu menyediakan sebisanya pendidikan untuk anak-anak tanpa mereka itu mendampingi anak-anaknya. Nah, karena apa? Karena menurut saya anak-anak itu, meskipun ada yang bilang anak saya pasti istimewa daripada orang lain ya, tapi yang harus mereka, tanamkan di kepalanya, anak-anak itu sebenarnya semuanya juga adalah orang yang kekurangan. Maksudnya apa? Maksudnya itu anak itu belum punya yang namanya, sense of life ya, belum punya namanya pemaknaan dalam hidup, belum punya jalan hidupnya. Nah, mereka itu kalau menurut penelitian dari Amerika itu ya ada, dibilang kalau kita itu beranggapan bahwa anak itu gampang, ngertinya daripada orang tua. Nah, itu salah. Karena kalau kalian juga baca jurnalnya, itu tuh dikemukakan juga kalau anak kecil itu yang pertama kali berkembang itu adalah saraf motoriknya, itu. Kalau si otak motorik, bukan otak untuk logika gitu, bukan. Jadi kalian itu harus, apa ya, menganggap anak kalian itu adalah, orang yang harus dibimbing gitu. Ya mungkin dari situ aja dari saya, jangan lupa komen dan subscribe, dan jangan lupa ya tuliskan komentar kalian di kolom komentar, dan kembali lagi bersama saya di video-video
gas selanjutnya. Makasih.